Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Audela Irma Oktavira sebagai moderator dan rekan saya Rani Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah metabolisme zat gizi yang berjudul vitamin B1 dan B3. Adapun materi-materi pada vitamin B1 dan B3 yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai pengertian dan struktur, kemudian fungsi, metabolisme, serta kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu mengenai vitamin B1 yang akan saya sajikan sendiri. Sedikit pendahuluan, vitamin B1 atau tiamin ini pertama kali ditemukan oleh Christian Eichmann pada tahun 1929. Meskipun begitu, beliau bukanlah penemu pertama pada vitamin ini, namun penghargaan Nobel diberikan kepadanya karena penemuannya terhadap kaitan penyakit beri-beri dengan vitamin B1. Kemudian pada tahun 1958, seorang ahli bedah angkatan laut Jepang yang bernama Kenihiro Takaki melakukan penelitian pada penyakit beri-beri. Ketika angkatan laut di Jepang terserang oleh penyakit beri-beri pada tahun 1884, beliau melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab timbulnya penyakit tersebut. Selama proses penelitian yang dilakukannya, dia berhipotesis bahwa penyakit beri-beri terjadi karena kurangnya gizi pada penderitanya, bukan karena patogen seperti kuman, virus, bakteri, dan sebagainya. Sehingga dia menolak teori yang mengatakan bahwa penyakit beri-beri disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen. Selanjutnya, untuk pengertian tiamin sendiri, tiamin itu dikenal juga sebagai vitamin B1 adalah senyawa tidak berwarna dengan rumus kimia C12H17N4O8. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, itu merupakan struktur vitamin B1 menurut NCBI pada tahun 2022. Vitamin ini larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, dan akan terurai jika dipanaskan. Tiamin adalah vitamin dengan aktivitas antioksidan, eritropoietik, kognisi dan mood modulator, anti-aterosklerotik yang diduga ergogenik dan detoksifikasi. Untuk sumber makanan yang mengandung vitamin B1 sendiri itu terdiri dari biji-bijian, sereal, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang polong, kacang kering, kemudian ada daging unggas, daging babi, beras merah, dan sebagainya. Adapun menurut Goldstein bersaudara pada tahun 2018 mengenai rekomendasi asupan vitamin B1 itu seperti yang terlihat pada tabel di gambar. Untuk kategori usia pada usia 0-6 bulan, asupan per harinya itu direkomendasikan sebanyak 0,2 mg. Yang berumur 6-12 bulan 0,3 mg, 1-3 tahun 0,5 mg per hari, 4-8 tahun 0,6 mg per hari, 9-13 tahun direkomendasikan sebanyak 0,9 mg per hari. Kemudian pada pria yang berumur 14-18 tahun sebanyak 1,2 mg, sedangkan pada wanita umur 14-18 tahun itu sebanyak 1 mg. Kemudian untuk pria yang berumur 19 tahun ke atas itu dianjurkan sebanyak 1,2 mg per hari, sedangkan pada wanita itu sebanyak 1,1 mg per hari. Fungsi vitamin B1 sendiri, yang pertama itu sebagai kofaktor enzim yang terlibat dalam menghasilkan energi dan dalam metabolisme glukosa, kemudian mengurangi oksidasi pirufat dan akumulasi laktat di otak dan darah, kemudian berperan penting dalam metabolisme energi, terutama pada otak yang berperan sebagai pusat saraf manusia, lalu mengatasi gangguan saraf otot seperti nyeri dan rematik, lalu mengatasi defisiensi vitamin B1 seperti penyakit beri-beri, kelelahan, palpitasi atau jantung berdebar, dan mengatasi gangguan metabolik. Kemudian mampu meningkatkan sistem imun, yaitu sebagai respon antibodi, lalu menurunkan jumlah hiperhomocysteinemia pada penderita gagal ginjal kronis yang mengalami hemodialisis, dan mengurangi kandungan lemak hati secara drastis, menurunkan kadar glukosa darah, dan meningkatkan kandungan glikogen hati. Untuk metabolisme vitamin B1 sendiri, jadi metabolisme vitamin umumnya pada vitamin B1 itu umumnya terjadi di dalam usus halus dari proses penyerapan makanan yang terbawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Kemudian kandungan tiamin dalam tubuh manusia itu biasanya sebanyak 30-70 mg, 80% dalam bentuk TPP. TPP sendiri itu tiamin, artinya tiamin pirofosfat, terbentuk melalui proses absorpsi atau penyerapan vitamin B1 yang diperoleh dari makanan. Penyerapan tiamin oleh tubuh terjadi di duodenum atas yang bersifat asam,
proses penyerapannya ini dibantu oleh adenin trifosfatase atau ATPase, dan tergantung pada jumlah natrium tergantung yang ada di dalam tubuh. Absorpsi pada tiamin itu dapat terjadi secara pasif maupun aktif. Setelah melalui proses ini, sebanyak 30 mg tiamin yang diperoleh akan mengalami proses fosforilasi yang menghasilkan tiamin pirosfosfat atau TPP. Proses ini terjadi pada organ jantung, otak, hati, dan jaringan otot. Kemudian tiamin difosforilasi dalam jaringan oleh dua enzim, yaitu enzim tiamin lifosfokinase yang mengkatalisis tiamin pirofosfat, kemudian menggunakan ATP, dan enzim TTP-ATP yang mengkatalisis pembentukan tiamin trifosfat atau TTP dari TPP dan ATP. Kekurangan dan kelebihan vitamin B1. Di sini sebelumnya ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kekurangan vitamin. Yang pertama karena pola makan yang buruk, lalu sering meminum alkohol, diet tidak sehat, banyak pikiran seperti stres, kurang asupan vitamin, dan akibat mengonsumsi obat-obatan yang mengganggu asupan vitamin. Di sini kekurangan vitamin B1 itu bisa menyebabkan kelainan pada saraf seperti penyakit beri-beri. Penyakit beri-beri itu bisa dilihat pada gambar yang terpapar di sini. Dia ditandai dengan pembengkakan pada tungkai, jantung berdebar, dan sesak napas. Kemudian kekurangan vitamin B1 juga membuat hilangnya nafsu makan, kelemahan otot, gangguan fungsi jantung, kerusakan sistem pernapasan, dan pencernaan. Untuk kelebihan vitamin B1 sendiri, vitamin B1 itu kan merupakan vitamin larut dalam air yang tidak bisa disimpan dalam jangka waktu panjang oleh tubuh. Oleh sebab itu, jika tubuh kelebihan vitamin ini, maka sistem organ tubuh akan mengeluarkan sisanya melalui urin. Baiklah, selanjutnya mengenai vitamin B3 yang akan disampaikan oleh Rani Wulandari. Kepada Rani dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu vitamin B3. Adapun pengertian dan struktur dari vitamin B3 adalah vitamin ini penting dan larut dalam air, ditemukan sebagai asam nikotinat C6H5NO2 dan nikotinamida C6H6N2O dalam makanan. Terdapat pada gambar, yaitu gambar A, struktur kimia vitamin niacin dan bentuk koenzim aktif dari NAD, yaitu nikotinamida adenin dinukleotida, dan NADP, nikotinamida adenin dinukleotida fosfat, menurut Gaspetti et al. 2019. Vitamin B3 bersumber dari makanan utuh dan mentah, tuna, daging, telur, susu, ragi, dan sayuran. Adapun fungsi dari vitamin B3 yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, membantu dalam produksi asam lemak dan kolesterol. Yang ketiga, memperbaiki kerusakan DNA. Yang keempat, fungsi sistem saraf, sistem pencernaan, dan menjaga kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Yang terakhir, menurunkan kolesterol total, kolesterol jahat seperti LDL, trigliserida, dan lipoprotein dalam darah. Selanjutnya yaitu metabolisme vitamin B3. Terdapat pada gambar yaitu jalur biosintesis NADPH dan niacin. Vitamin B3 dikonversi secara biosintesis menjadi nikotinamida adenin dinukleotida dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat. Agen pengoksidasi yang menerima elektron dari pereduksi agen untuk merubah ke bentuk yang dikurangi atau NAD dalam kurung pH, dan terlibat dalam perbaikan DNA, mobilisasi kalsium, dan deasetilasi. Selain itu, NAD dapat diturunkan secara biosintesis dari asam amino triptofan melalui jalur kinurenin. Niacin juga disintesis secara endogen melalui jalur kinurenin. NAD+ atau NADH memediasi reaksi redoks untuk metabolisme energi dan biokimia seluler. NAD juga diperlukan sebagai koenzim untuk katalisis oksidoreduktase atau dehidrogenase. Selain itu, NAD+ atau NADH sangat penting untuk menengahi rantai transport elektron yang menjadi bahan bakar fosforilasi oksidatif dalam mitokondria. Oleh karena itu, metabolisme
metabolisme energi dalam sel terutama dimediasi oleh kofaktor yang berasal dari vitamin B3 dan terlibat dalam sebagian besar anabolik dan jalur katabolik. Jika kita kekurangan dan kelebihan vitamin B3. Jika kekurangan vitamin B3, maka akan terjadi penyakit pellagra atau dermatitis, depresi, dan diare. Yang kedua, kanker. Yang ketiga, kemerahan pada kulit atau pembiasan. Yang terakhir, kemungkinan kesemutan, terbakar, berkeringat, atau kedinginan. Kelebihan dari vitamin B3 yaitu kepala sering pusing, diare, sakit perut, mual dan muntah, detak jantung tak beratur, nyeri sendi,